That was spicy. I need more bullets. Release that beat, sir. Let's go to the gym, buddy. I need more bullets. I need more bullets. Gang gang. Gang gang. Beberapa waktu lalu, sosial media dikagetkan dengan fenomena dari live streaming yang dimana streamernya hanya melakukan gerakan dan percakapan yang sama dan diulang terus-menerus. Seakan-akan mereka menjadi karakter non-pemain di dalam game atau bisa disebut dengan NPC. Roses. That was spicy. I'm hungry. Sebenarnya apa sih yang sedang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukan hal itu? Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita kenal apa itu NPC. NPC atau non-player karakter dalam konteks permainan video biasanya merupakan karakter yang dikendalikan oleh komputer dan bukan oleh pemain. Pada tahun 1980, karakter AI pertama yang dapat dianggap sebagai NPC muncul dalam permainan seperti roguelike, yang memiliki monster dan makhluk dalam dungeon yang dikendalikan oleh komputer. Dilansir dari artikel BBC, NPC live streaming sendiri mulai diminati semenjak konten video milik Veda Sinen atau biasa dikenal dengan Piggy Doll mulai viral di media sosial TikTok. Gang gang. Gang gang. Ice cream so good. Slay, huh? Balloon. Piggy Doll mengatakan bahwa dirinya terinspirasi dari game yang sudah tidak asing lagi di telinga kalian, yaitu Grand Theft Auto alias GTA. Sebenarnya tren ini sudah ada sejak tahun 2022 yang diawali oleh TikToker dari Jepang dengan nama Alvin Not Coco. Namun, tren ini mulai diminati setelah dibawakan oleh Piggy Doll. Bagi beberapa kalangan, tren ini terkesan aneh. Namun jangan salah guys, para streamer konten tersebut berhasil meraih penghasilan yang terbilang tidak sedikit. Para penonton biasanya memberikan support berupa gift kepada streamer NPC, dan gift tersebut dapat dikonversikan oleh streamer menjadi uang asli jika sudah mencapai nominal pencairan sesuai ketentuan platform yang digunakan. Gift yang diberikan pun bervariasi tingkatannya, tergantung ketentuan dari platform live streaming yang digunakan oleh pelaku NPC live streaming. Bahkan tidak sedikit yang rela mengeluarkan uang dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk memberi gift kepada streamer favorit mereka. Piggy Doll sempat bercerita kepada surat kabar New York Times tentang pendapatannya. Dia dapat meraup dari 2.000 sampai 3.000 dolar per sesi live streamingnya. Di balik sisi positif itu semua, tidak sedikit streamer yang menggunakan segala cara demi konten yang mereka buat menjadi viral dan dikenal oleh netizen. Mulai dari konten challenge, konten prank, konten bullying, dan bahkan hingga ke arah konten pornografi. Ada juga beberapa streamer yang menggunakan sarana live streaming sebagai tempat untuk menceritakan segala keluh kesah di kehidupan mereka. Hal tersebut dikarenakan mereka sering menjadi korban bullying atau pelecehan seksual. I have something very important to say to y'all. Hi. Seperti yang dilakukan oleh Kathleen Nicole Davis. Ia adalah seorang remaja perempuan berusia 12 tahun yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Hal itu dilakukannya pada saat sedang siaran langsung pada suatu platform sosial media. Davis sering menggunakan platform sosial media untuk menceritakan tentang masalah pribadinya, seperti pelecehan seksual yang ia alami, depresi dan stres yang ia rasakan, ataupun masalah dalam keluarganya. Bahkan ayah tirinya pernah menyuruhnya untuk menggantung diri
karena Davis dirasa tidak berguna bagi sang ayah tiri. He's not my dad. Like, he's my father. Like, he gave birth to me. Like, he helped create me. But he's not a dad. Pada tanggal 30 Desember 2016, Davis mulai siaran langsung yang diikuti dengan menggantung dirinya di halaman belakang rumahnya di depan kamera. Namun sayangnya rekaman siaran langsung tersebut kemudian diunggah ke internet dan menyebar dengan cepat sebelum dapat dihapus oleh pihak berwenang. These are catchphrases that are now part of a brand new online trend that is, every bit as crazy as it sounds. Gang gang. Gang gang. Gang gang. Ice cream so good. Gang. Seiring berkembangnya teknologi, sosial media terasa begitu adiktif bagi semua kalangan. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam mengakses informasi di era modern seperti sekarang. Tentu waktu yang dihabiskan setiap orang dalam menggunakan sosial media bervariasi, mulai dari beberapa menit hingga berjam-jam. Rela mereka habiskan hanya untuk berselancar di sosial media. Salah satu contohnya seperti yang para streamer lakukan. Salah satu tujuan seseorang melakukan live streaming adalah untuk mengejar popularitas secara singkat. Bahkan, mereka rela untuk melakukan hal-hal yang membahayakan nyawa mereka. Welcome to Buzz Around the Globe. A Chinese social media influencer died after live streaming his video of binging on the country's most popular drink, Baijiu. Wen Wei, seorang streamer yang berasal dari negara tirai bambu, harus meregang nyawa dikarenakan mengikuti tren challenge, yaitu menegak lebih dari 4 botol arak secara terus-menerus tanpa henti. Moveng mulai menekuni dunia live streaming setelah bisnis yang ia jalani mengalami kebangkrutan 4 tahun yang lalu. Di dalam live streamingnya, ia memang dikenal sebagai streamer yang sering mengadakan tantangan minum arak kepada streamer lainnya untuk menentukan siapa yang bisa meminum arak paling banyak. Dilansir dari artikel Dexerto, saat Moveng sedang melakukan siaran langsung diketahui ada sekitar 100 orang yang menonton dirinya. Namun, tidak ada satupun yang memberikan komentar untuk mengingatkan tentang risiko kesehatan dari apa yang ia lakukan. Keesokan harinya, ia ditemukan oleh seorang temannya sudah duduk terbujur kaku dan diduga sudah meninggal. Menjadi seorang streamer tentu berpotensi untuk mendapatkan popularitas dan penghasilan dari live streaming. Tapi, tidak seharusnya kita menggunakan segala cara, terlebih lagi apabila menggunakan cara yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kesehatan dan juga keselamatan diri kita harus selalu menjadi poin utama. Sebagai seorang streamer dan penonton juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang mereka buat maupun yang mereka konsumsi tidak merugikan atau merendahkan orang lain. Konten yang membahayakan seseorang, pengrusakan, bahkan hingga kekerasan tidak boleh kita berikan ruang di sosial media. Kasus seperti Catherine Nicole Davis maupun Wen Wei menunjukkan pentingnya membahas topik tentang kesehatan mental, pelecehan seksual, dan masalah lainnya yang mungkin dihadapi oleh individu di dunia nyata. Meskipun sosial media dapat menjadi alat untuk berkomunikasi dan berbagi ke orang-orang, namun kita harus menggunakannya dengan bijak dan sebisa mungkin tidak mengganggu kehidupan nyata seseorang maupun diri sendiri. Segala sesuatu yang berlebihan tentu akan berdampak buruk bagi kita, termasuk dalam waktu yang dihabiskan untuk berselancar di media sosial. Jadi, sebelum kita bertindak, alangkah baiknya jika kita pertimbangkan lebih dahulu sisi positif dan negatif dari apa yang akan kita lakukan, ataupun ucapkan dan bijaklah dalam menggunakan sesuatu, terutama media sosial. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton episode yang membahas tentang gelap dan terang sosial media ini. Jika kalian punya pendapat lain ataupun ada topik yang ingin kami bahas, langsung saja tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Cek juga episode sebelumnya yang membahas tentang fakta unik alat komunikasi pertama Telegram. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe-nya.
Saya tutup dan sampai jumpa di video berikutnya.